Assalamualaikum Sobat Football United. Preview Manchester Derby. Manchester United akan menjamu Manchester City. Ini partai kedua musim ini antara Manchester United dan juga Manchester City di Premier League ya, karena di pertemuan pertama ketika Manchester United away, Manchester United menurut gue dengan gagah nih mampu menaklukkan tuan rumah Manchester City. Dan pada saat itu sebenarnya situasi mengejutkan ya, karena Manchester United di periode transisi bersama dengan Ruben Amorim perjalanannya masih naik turun, tapi di Etihad mampu mengejutkan menurut gue, bukan hanya terkait dengan hasil tapi bagaimana juga permainan yang ditunjukkan di Etihad waktu itu. Nah, menghadapi Manchester City sampai dengan saat ini di musim ini memang berbeda nih dengan Manchester City di musim-musim sebelumnya. Sangat fluktuatif ya, naik turun, bahkan sempat berada di bursa juara. Kali ini Manchester City bahkan untuk bisa memastikan posisi di Champions League, mendapatkan tiket Champions League 4 besar di Premier League, ini masih belum bisa dipastikan. Nah, perjalanan Manchester City sejauh ini kalau gue lihat ya, paling tidak dari pertengahan bulan Februari, mereka sempat menderita 3 kekalahan. Termasuk ketika mereka kalah menghadapi Nottingham Forest 1-0. Dan di pertandingan terakhir mereka ini mampu menang 2-0 menghadapi Leicester 2-0. 2 gol yang mereka ciptakan di babak pertama menghadapi Leicester, tim yang diasuh oleh Ruud van Nistelrooy yang saat ini sedang berada di zona degradasi. Mereka menang 2-0. Sebelumnya mereka mampu menaklukkan Bournemouth ya dengan skor 1-2. Di papan klasemen seperti gue katakan tadi, Manchester City ini bahkan belum aman di posisi Liga Champions. Mereka saat ini berada di posisi keempat, hanya selisih 1 poin dari Newcastle sampai dengan video ini gue bikin ya, dan juga Chelsea. Lalu selisih 3 angka dari Aston Villa, dan masih belum jauh lah angka yang dicapai oleh Manchester City jika dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Jadi masih sangat terbuka sekali nih perebutan untuk mengamankan tiket Liga Champions 4 besar untuk musim depan. Nah, ini merupakan head-to-head pertandingan antara Manchester United dengan Manchester City. Di Etihad mereka kalah ya, ditunjukkan oleh Manchester United di musim ini. Di awal musim sebenarnya di Community Shield mereka sempat berjumpa, dan pada saat itu Manchester City menjadi pemenang dengan adu penalti. Dan musim lalu yang epic menurut gue adalah bagaimana Manchester United yang tidak diunggulkan mampu mengalahkan Manchester City di final Piala FA. Jadi di 3 pertemuan terakhir menurut gue Manchester United sangat bisa mengimbangi Manchester City. Di mana di musim-musim sebelumnya ya, Manchester City ini menurut gue cukup superior di kompetisi Premier League maupun juga kompetisi Eropa. Nah, jika melihat pertemuan pertama di Etihad, Manchester United menurut gue tampil luar biasa, tampil di luar perkiraan ataupun prediksi, termasuk juga hasil. Ada satu pemain menurut gua ya, di samping Ahmad yang mencetak gol kemenangan, tapi juga ada satu pemain yang menurut gua tampil sangat vital di pertandingan tersebut. Di samping juga beberapa pemain lain ya, tapi ada satu pemain yang sayangnya pemain ini absen, yaitu adalah Lisandro Martinez. Licha Martinez, the Butcher from Amsterdam ini menurut gua tampil excellent ketika menghadapi Manchester City di Etihad. Bagaimana dia kuat dalam bertahan ya, dia mengawal sisi sebelah kiri, berposisi sebagai center back. Tapi juga bagaimana umpan-umpan progresifnya, termasuk bagaimana gol yang diciptakan oleh Manchester United ini juga berawal dari umpan Lisandro Martinez. Jadi gua menilai ya, absennya Lisandro Martinez ini akan menjadi pembeda yang cukup besar jika dibandingkan dengan pertemuan pertama di Etihad. Namun demikian menurut gua dengan perjalanan pertandingan-pertandingan Manchester United yang juga cukup lama ya tanpa Lisandro Martinez ini, ada tentu saja adaptasi yang terjadi di skuad asuhan Ruben Amorim. Dengan komposisi yang, bukan komposisi artinya dalam pemain ya, tapi bagaimana sistem permainan dulu nih yang secara konsisten diterapkan terus oleh Ruben Amorim. Mau seperti apa permainannya, mau seperti apa hasilnya. Dia nampak keras kepala dalam tanda kutip, ingin skuad Manchester United ini terbiasa dengan sistem yang ingin dia implementasikan di atas lapangan. Tentu saja ya, itu tadi seperti gua katakan ya, ada pengorbanan misalnya, yaitu tadi permainan mungkin tidak stabil, hasil pun juga demikian. Tapi menurut gua ini ada faktor positif, di mana ketika Lisandro Martinez ini absen, pemain-pemain lain gua pikir juga siap
untuk menggantikan posisi dari Lisandro Martinez, termasuk juga posisi dari Amad Diallo. Tentu saja dengan kualitas dan juga karakter yang berbeda, tapi bagaimana yang lebih penting adalah sistem permainan, gaya permainan, cara bermain yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Menurut gua ini jauh lebih bagus jika dibandingkan misalnya di situasi di bulan Desember ataupun bulan Januari. Nah, bagi Manchester United ya, menghadapi Manchester City ini penting. Gengsi dari Manchester Derby ini menurut gua penting. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu juga melihat secara realistis di mana posisi Manchester United, target apa yang mereka bisa incar untuk musim ini. Trofi misalnya ya dari Premier League tentu saja ini sudah lepas, sudah jauh kalau dibahas beberapa pekan yang sebelumnya bahwa oke, apakah akan degradasi atau tidak. Menurut gua peluang itu sangat-sangat tipis. Jadi Manchester United tidak akan kemana-mana menurut gua ya. Mungkin akan, lampunya mati. Tapi mungkin Manchester United ini tidak akan berada di 10 besar. Tapi Europa League menurut gua di sini adalah faktor pentingnya. Dan kalau melihat jadwal, Manchester United 4 hari setelah menghadapi Manchester City ini akan tandang menghadapi Lyon, Olympique Lyon di babak perempat final Europa League. Ini juga penting. Artinya apa? Ruben Amorim gua harapkan mengatur ya rotasi skuad dan lain-lain, tidak tampil mungkin tampil terlalu habis-habisan di Manchester Derby ini. Walaupun sekali lagi partai ini juga penting dan juga bergengsi. 3 hari setelahnya Manchester United akan away ke St. James Park menantang tuan rumah Newcastle United, dan 4 hari kemudian Manchester United akan menjamu Lyon. Jadi menurut gua partai pertama Europa League tandang di kandang Olympique Lyon ini memegang hal yang penting lah di perjalanan Manchester United di Europa League, di mana secara realistis Manchester United lebih memiliki peluang nih untuk misalnya menjadi juara di Europa League yang ada pengaruhnya tentu saja dengan musim depan ya. Nah, sekarang gue ingin berbicara terkait dengan situasi perkiraan formasi, di mana ada beberapa pemain yang sudah kembali. Leny Yoro menghadapi Nottingham Forest menurut gue tampil excellent. Harry Maguire juga kembali. Mason Mount juga sudah diberi kesempatan menit bermain. Casemiro diberikan bahkan jadi starter ya dengan penampilan yang menurut gue lumayan ketika menghadapi Nottingham Forest. Ada Ugarte yang tampil ternyata tidak dalam situasi yang terbaik di babak pertama sehingga di babak kedua diganti. Masalah utama dari Manchester United masih tetap sama, yaitu ada di kemampuan mencetak gol. Lini depan menurut gua masih belum tajam. Manchester United masih sangat bergantung pada kaptennya nih, Bruno Fernandes. Bukan hanya terkait dengan kreativitas, bukan hanya terkait dengan kerja keras dan juga determinasi di atas lapangan, bukan hanya terkait dengan inspirasi di permainan, tapi juga kemampuan mencetak gol. Ini bukan situasi yang ideal. Gua harapkan pemain-pemain lain ya kualitasnya bisa lebih tambah nih, terutama dalam kemampuan mencetak gol. Pemain seperti kayak Garnacho, pemain seperti kayak Rasmus Højlund, maupun juga Joshua Zirkzee, gue harapkan bisa menjadi solusi. Menghadapi Manchester City berbeda, cukup lumayan jauh jika dibandingkan dengan gaya permainan Nottingham Forest. Nottingham Forest meraih 13 clean sheet ya, musim ini menandakan bahwa mereka sangat tangguh di lini belakang, tapi mereka juga memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan transisi serangan balik. Sementara Manchester City punya kecenderungan bermain lebih terbuka, sehingga pendekatan strateginya menurut gue bisa jadi tidak sama jika dibandingkan dengan Manchester United tandang ke City Ground. Balik lagi nih, perakiraan formasi ataupun komposisi, Andre Onana di penjaga gawang, dengan kembalinya Harry Maguire, gue pikir dia bisa kembali ke center back tengah dan menggeser Matthijs de Ligt ke sebelah kanan. Lalu Leny Yoro menurut gue bisa diberikan tempat di center back sebelah kiri. 4 pemain tengah, Mazraoui di wing back sebelah kanan ya. Lalu di sebelah kiri Patrick Dorgu, 2 gelandang tengah Ugarte dan juga Bruno Fernandes. Jadi Bruno Fernandes dikembalikan lagi ke gelandang tengah ya. Gue harapkan ada kreativitas di lini tengah yang bisa membuka ruang untuk pemain-pemain serang yang akan dihuni menurut gue oleh Garnacho di kanan, lalu Joshua Zirkzee di kiri, dan di depan Rasmus Højlund. Pilihan pemain ini juga terkait dengan kedalaman skuad yang tidak cukup bagus, juga kualitas ya menurut gue pemain-pemain yang baru saja kembali dari cedera, misalnya Mason Mount,
terlalu beresiko jika langsung digeber dari awal. Pemain-pemain seperti kayak Christian Eriksen menurut gue lebih cocok mungkin tampil dari bangku cadangan. Pemain-pemain lain misalnya pemain muda, Toby Collier, gue juga lihat seperti itu ya, mungkin bisa dimulai dari bangku cadangan tergantung dengan kebutuhan. Diogo Dalot pun juga demikian, yang gue pilih lebih diistirahatkan dulu ya. Mungkin nanti bisa sebagai pemain rotasi karena tidak mungkin hanya 11 pemain saja yang beraksi di atas lapangan. Penting juga untuk melihat pertandingan-pertandingan ke depan seperti gue tadi singgung di depan. Oke. Gue berharap tentu saja Manchester United ini bisa mendapatkan hasil maksimal, tapi apapun itu yang lebih penting adalah konsistensi gaya permainan, konsistensi filosofi sistem permainan dari Ruben Amorim. Tentu saja ini juga membutuhkan modifikasi teknis taktik ya, yang lebih detail jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Hasil positif itu tetap gue harapkan, walaupun ya tetap juga harus realistis ya. Manchester City juga dalam situasi yang mereka juga ingin bangkit nih dari keterpurukan, katakanlah seperti itu, dan ini sangat menarik. Gue tetap berharap bagaimanapun juga Manchester tetap merah. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.